Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, faya ayuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang kita esakan, hanya kepadanya lah kemudian kita berasal, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak kita akan kembali kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah menapaki jalan hidup ini sesuai dengan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di tempat yang Allah muliakan, yakni di mana kita bersujud, bermunajat hanya kepadanya. Di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah, akan mengabulkan segala permohonan dari hamba-hambanya. Dan kita di sini berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Hari-hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi, yaitu peristiwa pandemi berikut dengan berbagai persoalannya. Bukan hanya kita saja yang menyaksikan peristiwa ini, umat sebelum kita pernah juga mengalami. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bahkan sampai menulis satu kitab dengan tema khusus tentang wabah penyakit seperti sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim dan mukmin, tentu kita memiliki sikap. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan peristiwa atau perkara orang yang beriman ini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya perkara yang menimpa pada orang yang beriman ini seluruhnya adalah baik baginya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara itu tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila menimpa kepadanya kesenangan dan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya. Wa in asabathu ad-dharra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila menimpa pada diri orang yang beriman ini kesusahan, ujian, musibah, wasabara, dan dia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Perlu kita kaji kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang agung ini, kemudian menyampaikan bahwa hanya orang-orang yang beriman saja yang sanggup untuk menahan dua hal sekaligus. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang sanggup menahan dua peristiwa sekaligus, yaitu ketika dia ditimpa dengan kesenangan maka dia bersyukur, dan apabila diuji dengan musibah dan dia bersabar. Ini adalah satu keistimewaan daripada orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan al-imanu nisfani, nisfu asyukru wa nisfu as-sabr. Bahwa iman itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, sebagiannya itu adalah pada syukur dan sebagiannya lagi ada pada ujian. Maka dari itu kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ujian yang menimpa kita saat ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita kaji kemudian keimanan seperti apa di mana seorang mukmin sanggup untuk menahan ujian sekaligus sanggup bersyukur di saat ujian menimpanya. Keimanan seperti apa yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang beriman? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman kepada qada dan qadar itu adalah jawabannya. Qada adalah satu ketetapan yang Allah tetapkan atas makhluknya. Jadi kalau kemudian menurut persepsi kita musibah ini adalah buruk, atau kemudian menurut persepsi kita ini adalah baik, tetapi ketahuilah bahwa itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian seorang mukmin ini ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala,
dia kemudian ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairun lahu, maka ini baik baginya. Dan keimanan yang berikutnya adalah mengimani dengan qadar. Qadar itu yang diartikan dengan khasyatul asya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya dengan khasyat yang dimilikinya. Virus Covid memiliki khasyat yang khusus, di mana virus ini mampu meruntuhkan sistem imunitas seseorang atau kemudian mampu merusak pada pernapasan. Ini adalah khasyat yang Allah tetapkan pada virus ini. Bagaimana mengkaitkan antara qada dan qadar? Keimanan kita sebagai seorang mukmin, kita yakin bahwa virus ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita terima dengan ikhlas. Tapi kemudian di sisi yang lain kita yakin juga dengan qadar, yaitu khasyat yang Allah tetapkan, yang Allah jadikan pada virus ini untuk menyerang pernapasan, maka di sana kemudian ada ruang bagi kita untuk berikhtiar. Maka kemudian yang kita kenal dengan protokol kesehatan, di mana kita diminta untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kita. Ini bagian dari ikhtiar kita agar khasyat sesuatu yang ada pada virus itu kemudian bisa kita cegah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman ketika dia sabar dengan ujian ini pahala yang besar. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, sungguhnya hanya untuk orang-orang yang bersabar saja Allah akan penuhi bagi mereka ajrahum, pahala, kebaikan bighairi hisab. Artinya tanpa ada batas. Maka pahala sabar di saat musibah seperti ini, orang yang beriman akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bagi kita ridho atau kemudian kita menolak, ini akan menentukan amal kita. Kalau qada Allah itu adalah satu perkara, satu peristiwa yang kita tidak akan ditanya tentang ini. Manusia tidak akan ditanya tentang peristiwa pandemi ini, tetapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka baginya pahala atas ridhonya. Wa man sakhita falahu sukh. Sementara kemudian yang menolak atau kemudian berpersepsi buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, falah sukhtu, maka baginya adalah dosa atas ketidakrelaan tersebut. Maka di sini kemudian amal seseorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai sebagai satu pahala atau siksa. Ketika orang yang beriman ini ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kebaikan, maka baginya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada orang yang kemudian merasa tidak menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah merusak amalnya ini dengan ancaman atau kemudian murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita tidak ditanya tentang satu peristiwa yang bukan merupakan kewenangan atau kemudian ada di lingkungan kekuasaan kita, maka sikap kita adalah pada apa yang bisa kita pilih. Apakah kita akan
ridha dengan qada Allah ini, atau kemudian kita akan marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Jadi manusia itu kemudian apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada mimbar Jumat kali ini Al-Fakir memberikan perenungan khususnya bagi diri Al-Fakir sendiri. Mari kita bersikap sebagaimana sikap yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengambil sikap sebagaimana sikap yang diambil oleh para sahabat, oleh para ulama, para salafus saleh, di mana mereka kemudian memahami, meyakini ini sebagai satu qada, satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian di sisi yang lain adalah qadar, ada khasyat yang Allah tetapkan pada virus untuk menyerang sistem pernapasan manusia. Di situ kemudian ada ruang kita untuk berikhtiar. Dan tentu sebagai seorang mukmin sikap kita adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini dapat memberikan renungan bagi kita semua, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah angkat musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka yang saat ini terbaring sakit tidak berdaya, Allah angkat penyakit mereka, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak terbatas. Kemudian bagi yang Allah tetapkan ajal bagi mereka, Allah catat kesabaran mereka, penerimaan mereka dengan ujian ini sebagai pahala syahid insyaallah. Dan kita yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan peristiwa ini, menjadikan ini sebagai satu ibrah, satu pelajaran yang teramat penting dalam hidup kita ini, bahwa hidup dan mati kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala syukrihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan fi kitabih inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ala anbiya'ik wa rusulik wa malaikatil muqarrabin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتنة عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا